Hello lovely people, welcome back to my YouTube channel. Halo calon mahasiswa baru, khususnya buat kalian calon mahasiswa baru program studi fisika. Sebenarnya program studi fisika itu mempelajari apa aja sih? Pasti pertama kali di pikiran kalian, program studi fisika itu mempelajari segala tentang fisika. Ya, memang benar. Tapi di program studi fisika ini, kita tidak hanya mempelajari tentang fisika aja. Jadi ada beberapa mata kuliah yang selain mata kuliah fisika yang kita pelajari. Mau tahu apa aja yang dipelajari di program studi fisika? Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa buat like video ini, kasih komentar yang membangun, subscribe, nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kamu miliki biar channel ini lebih bermanfaat. Terima kasih.
2. Nah, di semester 2 itu ada fisika dasar 2. Jadi fisika dasar 2 juga merupakan kelanjutan dari fisika dasar 1. Tapi di fisika dasar 2 ini lebih ke gejala-gejala alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita kayak analisis kayak gitu sih aku nangkepnya waktu di semester 2 kemarin habis semester 2, jadi lebih ke itu. Juga masih ada pembuktian rumus, jadi kita nggak lepas dari pembuktian rumus. Ada juga mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Jadi kita biasa nyingkatnya dengan APK. Nah, di mata kuliah APK ini yang dipelajari itu lebih ke program-program pemrograman. Jadi sebelum UTS itu kita mempelajari APK mengenai program Pascal, dan setelah UTS kita mempelajari APK tentang Fortran 77. Kemudian ada juga mata kuliah PKN atau KWN, yaitu kewarganegaraan. Jadi di sini itu hampir sama kayak pelajaran PKN sih sebenarnya. Sebenarnya juga sama, cuma beda nama gitu, beda nama. Jadi PKN jadi KWN gitu. Yang dipelajari juga sama, tentang norma-norma, terus kemudian tentang wawasan kebangsaan dan lain-lain. Kemudian ada juga matematika dasar 2. Seperti yang sudah saya singgung tadi waktu di semester 1, yaitu matematika dasar 2 merupakan kelangsungan dari matematika dasar 1. Nah, materinya juga masih sama, lebih kalkulus, aljabar kayak gitu. Pokoknya kelanjutannya kayak gitu. Oh iya, ada juga mata kuliah biologi loh, namanya biologi umum. Nah, di biologi umum di sini materinya itu mempelajari tentang tumbuhan atau namanya itu botani, kemudian mempelajari juga tentang hewan, mempelajari tentang manusia. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan alam. Ada juga mata kuliah KWU atau kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu kayak waktu SMA namanya kan ada prakarya dan kewirausahaan. Nah, materinya juga sama kayak marketing, kemudian target pasar, pokoknya yang tentang kewirausahaan. Ada juga mata kuliah bahasa Indonesia. Tentu saja kalian sudah nggak asing lagi ya, waktu dari SD, SMP, SMA, sampai nanti kuliah juga masih dapat bahasa Indonesia. Materinya juga sama tentang kalimat efektif, kemudian tanda baca, pokoknya yang seperti itu. Terus juga ada penulisan daftar pustaka, kalau ngambil dari internet itu gimana, kalau ngambil dari buku itu gimana. Ada juga mata kuliah statistika dasar. Nah, statistika dasar itu hampir kayak matematika, tapi bukan matematika. Jadi statistika itu kayak pengumpulan data, kemudian kita olah, kita analisa, dan kita bisa mengetahui berapa yang ditanyakan. Kayak misalnya jumlah penduduk, terus kayak mean, median, modus yang biasa dipelajari dulu ya waktu SMA itu masuknya ke statistika dasar. Tentu saja di semester 2 masih ada praktikumnya. Nah, praktikumnya ada praktikum fisika dasar 2 dan juga ada praktikum algoritma dan pemrograman komputer. Di semester 2 ini praktikumnya ngapain aja sih? Oke, untuk yang praktikum fisika dasar 2 di sini kita praktikumnya itu mempelajari resonansi, kemudian ada ayunan matematis, kemudian ada juga hukum Ohm, Kirchhoff, dan ada juga optika fisis yaitu difraksi dan optika geometri yaitu fokus lensa tipis. Untuk praktikum algoritma dan pemrograman komputer itu lebih ke listing dan tutorial. Jadi listing itu adalah suatu algoritma yaitu kode-kode yang dimasukkan di program, kemudian tutorialnya itu maksudnya screenshot dari hasil program dari listing, terus di running, terus ada hasilnya, nah itu di screenshot. Juga praktikum algoritma dan pemrograman komputer ini juga sama, yaitu dari Pascal sama Fortran. Oke, lanjut ke semester 3. Nah, karena di semester 3 ini aku baru mulai masuk semester 3 nanti setelah ini kan masih libur, terus aku tuh masuk semester 3, jadi aku belum bisa menjelaskan walaupun secara umum mata kuliah apa yang di semester 3. Jadi untuk semester 3 sampai semester 8 aku hanya menyebutin mata kuliah wajibnya aja. Dari informasi yang aku dapat di laman Fisika Unsud, di laman resminya,
Jadi di semester 3 itu ada mata kuliah wajibnya, yaitu ada elektronika dasar 1, kemudian ada juga praktikum elektronika dasar 1, ada juga fisika matematika 1, kemudian listrik magnet, mekanika, termodinamika, dan matkul pilihan. Tapi untuk mata kuliah termodinamika ini, kemarin waktu mengisi KRS itu termodinamika itu nggak ada, jadinya diganti sama fisika komputasi sama praktikum fisika komputasi. Untuk matkul pilihan itu terserah kalian mau milih mata kuliah pilihan apa, yang penting tidak melebihi jatah maksimal SKS yang disediakan. Terus di semester 4 ada fisika matematika 2, ada elektronika dasar 2, ada praktikum elektronika dasar 2, ada fisika komputasi, kemudian ada praktikum fisika komputasi, ada fisika modern, terus gelombang sama matkul pilihan. Mungkin tadi juga di semester 3 kenapa nggak ada termodinamika, akhirnya diganti fisika komputasi dan praktikum fisika komputasi, sedangkan itu wajib di semester 4. Nah, jadi itu jadwal itu menyesuaikan, jadi setiap tahunnya bisa saja berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan. Di semester 5 mata kuliah wajibnya ada seminar, kemudian fisika kuantum, fisika eksperimen 1, fisika instrumentasi, pengantar, fisika zat padat, dan mata kuliah pilihan. Masuk ke semester 6. Nah, di semester 6 ini mata kuliah wajibnya itu ada fisika eksperimen 2, kemudian ada juga pengantar fisika inti, ada juga fisika lingkungan, fisika statistik, kerja praktik, dan mata kuliah pilihan. Di semester 7, nanti di semester 7 mata kuliah wajibnya itu ada KKN atau kuliah kerja nyata, terus juga ada tugas akhir 1 dan mata kuliah pilihan. Terakhir di semester 8 itu ada tugas akhir 2, komprehensif, dan mata kuliah pilihan juga. Jadi untuk kuliah yang secara umum itu ada 8 semester atau setara dengan 4 tahun, tapi juga banyak yang hanya menyelesaikan 7 semester atau dalam waktu 3,5 tahun. Jadi sekali lagi aku tekankan, mata kuliah wajib yang aku jabarkan tadi itu bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku setiap tahunnya. Karena bisa jadi berubah, bisa jadi masih tetap. Karena informasi yang aku dapatkan ini berasal dari laman resminya Fisika Unsud. Jadi itu dia gambaran secara umum apa aja sih yang dipelajari di program studi fisika. Semoga videonya bermanfaat dan buat teman-teman calon mahasiswa baru semakin terbuka kira-kira apa aja sih yang nanti akan dipelajari di sana. Kemudian bisa mempersiapkan, barangkali ada materi-materi yang harus dipersiapkan lebih dahulu biar nanti ketika sudah masuk jadi bisa lebih paham. Oh ya, satu lagi, untuk buku-buku SMA itu biasanya masih sering terpakai, jadi jangan dibuang bukunya atau boleh dipinjemin. Nanti kalau kita misalnya masih butuh, kita kan bisa ambil lagi kayak gitu, karena itu tuh masih berguna banget, masih bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku, and see you on my next video. Bye-bye!